Saya kangen sebetulnya di demo. Enggak, karena apa? Pemerintah itu perlu dikontrol. Jadi kalau nggak ada demo itu juga keliru. Jadi saya sekarang sering ngomong di mana-mana, tolong saya di demo gitu. Saya punya catatan yang layak Anda simak ya. Pada tanggal 5 Oktober tahun 2020, DPR RI ya konon katanya telah mengesahkan RUU Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja itu yang sekarang kontroversi. Tapi tidak ada satu orang pun anggota DPR RI yang memegang naskah RUU tersebut. Ini beredar di masyarakat dan layak dipercaya karena memang catatannya, naskahnya setebal ini. Ada 1.200 halaman, ya, ada 2.000 pasal dari 88 undang-undang yang digabungkan menjadi satu. Bapak Jokowi yang terhormat, saya sebagai putra bangsa yang sudah 36 tahun jadi pengacara tertarik untuk memberikan saran. Tanya kualitas praktek hukum saya kepada Bapak Prabowo, Bapak Menko Equin, Bapak Erik Menek BUMN yang semua adalah mantan klien saya. Yang harus dibenahi adalah cara penyelesaian perselisihan perburuan khususnya mengenai pesangon. Yang kalau dari mulai Depnaker sampai pengadilan perburuan sampai Mahkamah Agung bisa makan waktu 1-2 tahun. Kalau gaji buruh cuma 2 atau 3 juta, bagaimana mungkin dia membiayai perkara yang begitu lama untuk melawan para pengusaha? Bagaimana mungkin? Makanya buat undang-undang seperti di pengadilan niaga, yaitu perkara penyelesaian perburuan khususnya mengenai pesangon harus diputus dalam waktu 30 hari. Seperti di pengadilan niaga yang diputus 60 hari walaupun triliunan rupiah. 6 hari setelah diundangkan, ada beredar 3 naskah atau Undang-Undang Cipta Kerja itu. Ada yang versi 1052 halaman, kemudian ada yang 905 halaman, dan ada yang versi 1028 halaman. Kemudian ini yang menarik, klarifikasi dari DPR sendiri itu lebih mengejutkan. Jadi klarifikasi dari DPR sendiri bahwa undang-undang itu masih di dalam perbaikan. Yang mana ya? Yang 1028, yang 1052 atau yang 900 atau yang 908 halaman. Jadi DPR sendiri mengklarifikasi sedang diperbaiki. Nah, yang lebih ajaib lagi adalah kepolisian sudah menetapkan orang-orang yang konon kabarnya telah menyebarkan hoax sehingga banyak yang ditangkapi itu. Jadi atas dasar mana undang-undang yang disahkan yang mana? Yang 1052 halaman, yang 1028 halaman, atau yang 908 halaman? Hoaxnya apa? Dalam bahasan kali ini saya ingin mengungkap kembali perjalanan sejarah ketatanegaraan kita ini. Pertanyaan pertama adalah, pada periode presidensi apakah Indonesia ajak melaksanakan pemerintahannya? Kita tahu pada era Bung Karno gonta-ganti Undang-Undang Dasar itu seringkali. Bahkan hingga akhirnya presiden bisa membubarkan konstituante, menganulir pemilihan umum dengan melakukan dekret presiden, kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Sampai akhirnya Bung Karno jatuh. Nah, atas dasar itu kemudian Pak Harto belajar dari sejarah. Maka kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di zaman Orde Lama tidak dilakukan oleh Pak Harto. Tapi kemudian kita juga mencatat bahwa Pak Harto melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh semua rakyat Indonesia, yaitu dia terpilih berkali-kali hingga 6 kali di MPR. Ya. Masuk ke era Pak Habibie juga begitu. Ya.
orang yang sehebat Pak Habibie itu bisa terjungkal oleh partainya sendiri. Kemudian masuk ke Gus Dur, ya, dia dipilih dari partai yang suaranya tidak signifikan, kecil sekali, ya, dengan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bahwa sesungguhnya beliau tidak layak jadi presiden karena persoalan fisiknya. Walaupun saya mengerti kemampuan dia sebagai presiden, saya salut dan jempol besar. Akhirnya apa? Ya akhirnya diimpeach kembali oleh mereka yang memilihnya. Megawati menjadi presiden bukan karena prestasi dia sebagai ketua partai apalagi, ya. Dia hanya pembagian jatah saja supaya tidak supaya kemudian tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang dari kelompok hijau, ya diberilah kepada kaum nasional itu. Nah itu cara-cara yang tidak ajeg, ya, tidak bermartabat, yang akhirnya juga kita merasakan seperti ini. Pada era SBY yang pertama kali melaksanakan sistem presidensial di mana presiden dipilih oleh rakyat, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bagaimana SBY diperlakukan oleh kelompok-kelompok yang beroposisi. Tiap hari demo, tiap hari caci maki dan lain sebagainya. Padahal ini adalah sistem presidensial yang harusnya tidak ada partai oposisi. Ya akhirnya terjadilah seperti apa yang kita rasakan sekarang, lahirlah undang-undang Omnibus Law itu. Ya karena kekuatan yang besar, yang mutlak di DPR, akhirnya tanpa harus ada pembahasan yang lebih dalam, tanpa harus mendengar dari aspirasi partai-partai yang lain, diketuklah menjadi undang-undang. Apa yang terjadi? Resistensi dari masyarakat yang meluas. Kaum akademisi sudah turun. Beberapa pemerintah daerah menolak. Rakyat merata menolak kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ini semua karena sistem yang buruk yang tidak pernah disadari bahwa semua masalah ini produk dari sistem yang buruk. Dengan rendah hati saya memohon kepada Anda, kiranya Anda berkenan mensubscribe channel saya ini supaya saya bisa berlanjut dan Anda mendapatkan share dari saya dan kawan-kawan pengalaman di dalam berbagai bidang. Oke? Terima kasih. Itu antar ini aja. Bapak bisa jagain dari semua rakyat Bapak.